sudah nge-share di media sosial foto dengan antum, minta apa yang pengen ditanyakan. Ternyata paling banyak bertanyanya gini, mereka itu tahu bahwa hal ini haram, hal ini maksiat, hal ini tidak boleh dalam agama, tapi mereka sulit untuk menjauhkan dirinya dari itu. Pengen, bahkan punya keinginan yang kuat. Misalnya zina, mereka tahu zina haram, berhubungan dengan yang bukan muhrim, sampai berhubungan yang berlebihan, itu pengen menjauhkan tapi tidak bisa. Ghibah, pengen menjauhkan tapi kesulitan untuk menjauhkan dari ghibah, apalagi di era media sosial ini. Apalagi mereka cerita tentang kenikmatannya ghibah, malah mereka yang dakwah ke kita kenikmatannya ghibah. Nah, tapi mereka tahu itu dosa, bahkan mereka tahu bahwa itu dosa besar, dan mereka punya keinginan yang besar untuk jauh dari itu. Mungkin bisa diberikan ini, tips-tips agar mereka bisa, apa upaya-upaya untuk menjauhkan diri dari semua kemaksiatan itu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW beliau bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Enggak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Dia suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri. Yang dia anggap dirinya enak, ya orang juga enak, dia kasih, berbagi kebaikan tersebut. Yang dia anggap buruk, nggak enak, sakit, ya buat orang lain, buat saudaranya juga sakit. Sehingga dia jaga itu jangan sampai menimpa saudaranya. Nah, kemudian juga intinya sih sekarang perlu mendapatkan sahabat atau kawan atau katakanlah mentor atau guru yang dia duduk bersama dia, bukan cuma sekedar mentransfer naskah ilmu, enggak, tetapi mentransfer nurnya ilmu, cahayanya ilmu, dan juga keberkahannya daripada ilmu tersebut. Mencari teman duduk yang baik, mencari teman duduk yang baik. Nah, itu sebenarnya yang utama di situ. Di dalam Sahih Bukhari ada sebenarnya ini ada dua hadis. Hadis yang pertama, dalam Sahih Bukhari ada satu orang udah ngebunuh 99 nyawa dari Bani Israel. 99 nyawa dihabisi. Datang keinginan mau bertobat, gue mau tobat. Dia tanya, siapa orang paling alim di kampung ini? Ada Ustadz Fulan, disamperin. Saya udah bunuh 99 nyawa. Kalau saya mau tobat masih bisa gak? Kebetulan dia salah Ustadz. Lu udah bunuh 99 nyawa, mau tobat enak aja. Gak ada tobat bagimu. Oh gitu, ya udah deh, lengkapin jadi 100 dibunuh Ustadznya. Jangan dicontoh. Akhirnya udah, dalam petualangannya lagi, dalam maksiatnya lagi, kemudian timbul lagi keinginan, saya mau taubat deh, jenuh. Sebab kemaksiatan tuh kegundahan di hati, mau nggak mau. Wah, nikmat, glamor, gemerlap, lezat. Tapi batin yang melakukannya itu merasa kosong, hampa, gundah, stres yang nggak habis-habisnya. Dia melakukan kemaksiatan tersebut, dia kira dia bisa selesai dari stresnya, nggak taunya tambah stres. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Dan itu tanyain kepada semua ini nggak bisa dipungkirin. Nggak ada yang bisa ngisi kekosongan itu melainkan ya duduk yang kayak begini, begitu mengkaji yang kayak begini, i'tiraf, hal-hal yang semacam ini, duduk bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia timbul lagi keinginan, gue mau taubat. Nanya, siapa orang paling alim, paling soleh, paling ngerti agama di kampung ini? Bilang ada fulan, disamperin. Ya Syekh, Ustaz, kalau saya mau taubat sekarang, ya nih, masih bisa gak? Saya udah bunuh 100 nyawa. Bilang bisa. Gak ada yang gak bisa. Nah, ini perannya ulama, membangkitkan optimisme di masyarakat. Jangan bikin orang pesimis aja. Jangan nggak ada taubat bagimu, lu di neraka, udah kelas, nggak ada harap. Nggak. Bangkitkan semangat orang, mau balik bisa. Nggak ada dosa yang nggak bisa diampunin Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'ah. Dalam hadis, Allah bisa mengampunin semua dosa. Tapi dikasih tahu caranya. Ini nanti begini, karena pergaulan. Nanti hidup di lingkungan yang terkondisikan melakukan kemaksiatan, kezaliman, pembunuhan.
Jadi solusinya bagaimana? Cari teman duduk, pindah komunitas, pindah teman duduk, begitu. Pindah tongkrongan. Pindah tongkrongan. Baik, pindah tongkrongan. Akhirnya udah dia keluar dari kampungnya, niat mau taubat nih, pindah ke kampung solihin. Baru keluar dari kampung, tahu-tahu ajal menjemput, meninggal dia. Nasib betul. Susah emang mau taubat, cobaannya banyak. Datang malaikat azab, ini yang gue udah tunggu-tunggu dari dulu. Udah waktunya mau diseret ke neraka. Datang malaikat rahmat, kan dia niat mau taubat. Baru niat kan, belum taubat kan. Nah, tapi dia udah keluar dari kampungnya. Ya, tapi kan belum sampai ke kampung sono. Cekcok antara malaikat. Hingga dalam Allah Ta'ala, dalam Sahih Bukhari, diutus malaikat yang lain menengahi. Bilang, begini aja ukur. Dia meninggal sekarang di tengah jalan, ukur lebih dekat ke kampung solihin atau lebih dekat ke kampung asalnya dia, kampung penjahat, penyamun. Ya pasti lebih dekat ke kampung penyamun, baru keluar kok. Hitung. Subhanallah, ketika orang mau bertaubat, ya, punya niat baik, kata Imam Junaid, man fataha ala nafsi baban niyah hasanah fatahullah alaihi sab'in min abwabi taufik. Orang kalau buka buat dirinya satu pintu niat kebaikan, dibukakan 70 pintu taufik yang ngebantu dia ngejalanin niat baiknya. Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi, kampungnya penjahat menjauh, kampungnya solihin mendekat, disuruh mendekat. Begitu diukur, lebih dekat 1 jengkal ke kampungnya solihin. Allah memfasilitasi orang yang mau bikin baik, difasilitasin oleh Allah Ta'ala. Yang penting lu niat dulu, gue mau bener. Jangan berpikiran nggak bakalan bisa. Baik ini datang dari orang lain, dari ustadz, dari lingkungan, atau dari diri sendiri. Jangan bilang nggak bisa. Bisa kok. Sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya musyrikin, ya kan? Hingga mereka menjadi orang-orang mulia yang agung di sisi Allah Ta'ala. Derajat wali yang paling tinggi nggak bisa mencapai derajat yang paling rendah dari sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia. Berapa banyak ulama yang dulunya orang jauh dari Allah berubah menjadi wali besar. Bisa aja anugerah Allah Ta'ala terbuka buat siapapun. Nabi Musa sebelum jadi nabi udah ngebunuh 1 orang dan hampir membunuh orang yang kedua. Turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, kata di dalam Al-Qur'an surat Qasas tersebut. Maka terbuka pintu taubat buat siapapun. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dulu membuli, merundung Nabi Yusuf. Hingga mereka bertekad mau membunuhnya, akhirnya dilempar ke dalam sumur. Akhirnya ketika mereka balik kepada Allah Ta'ala, taubat, 11-11-nya diangkat jadi nabi, asbat jadi nabi. Mereka bersaudara 12, Nabi Yusuf salah satunya. Siapa aja terbuka kesempatan, cuma mau jadi nabi nggak bisa. Mau jadi ulama bisa, mau jadi wali bisa, mau jadi orang soleh bisa, mau jadi pengikut nabi bisa. Nah, jadi nabi udah nggak ada harapan, jadi jangan ngawur. Jangan ikut. Nah terus jangan pesimis, lu bisa, mau jadi benar bisa. Entar begini, entar Allah yang bantuin. Sudah. Nah terus hadis yang kedua, ada 1 orang datang, Nabi lagi majelis, tahu-tahu bilang interupsi nih. Interupsi. Ya Rasulullah, izin apa? Mau makan, mau ke toilet, mau izin apa? Saya minta izin ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Ini udah tersesat biasanya yang begini. Nyari cara dari dulu udah ada. Nabi dengar begitu, bukan diusir, bukan dibully, bukan dirundung, bukan dicaci maki, bukan ente menistakan majelis, nggak tahu tempat ngomong begitu di masjid, nggak bilang begitu.